Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revo Puspayana dari kelas D Manajemen 2020 ingin mempresentasikan tentang karakteristik kepemimpinan, masa kejayaan, dan masa kemunduran setiap periodisasi sejarah peradaban Islam. Yang pertama, sejarah peradaban Islam pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Dalam diskursus sejarah peradaban Islam, kajian Islam pada masa Nabi Muhammad dapat dipetakan menjadi dua bagian, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Nabi Muhammad sebagai pembawa risalah awal mulanya mentransformasikan nilai-nilai dan ajaran Islam di Mekah. Yang paling penting dalam masa ini adalah ajaran tentang tauhid, yaitu mengesahkan Tuhan dan makhluk selain zatnya. Sedangkan pola dakwah yang digunakan oleh Rasulullah ada dua cara. Yang pertama yaitu dengan cara sembunyi-sembunyi atau bisiri. Cara ini dilakukan oleh Nabi pada awal kerasulannya selama 3 tahun. Yang kedua yaitu dengan cara terang-terangan atau biljahri. Cara ini dilakukan oleh Nabi Muhammad mulai masa keempat kerasulannya sampai masa ketujuh. Selanjutnya kita mengenal siapa itu Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin menurut bahasa artinya para pemimpin yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut istilah yaitu para khalifah atau pemimpin umat Islam yang melanjutkan kepemimpinan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai kepala negara setelah Rasulullah wafat. Khulafaur Rasyidin berjumlah 4 orang, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Model kepemimpinan pada masa Khulafaur Rasyidin tidak jauh berbeda dengan masa Rasulullah. Mereka dalam menetapkan khalifah selalu dengan cara musyawarah. Dalam melaksanakan segala kegiatannya, mereka juga selalu mentaati ajaran Islam. Apabila terjadi permasalahan, maka jalan yang diambil adalah jalan musyawarah mufakat. Selanjutnya masa kejayaan pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama ada pembukuan Al-Quran. Yang kedua ada perkembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan klasik Islam dibagi menjadi 2 macam, yaitu ulum an-naqliyah yang bersumber pada Al-Quran atau dalil naqli, dan ulum al-aqliyah. Selanjutnya ada perkembangan sastra. Pada masa ini pengamat sastra pada umumnya terbagi menjadi 2 pendapat besar. Yang pertama, sastra mengalami stagnasi karena perhatian lebih pada Al-Quran sehingga syair kurang berkembang. Yang kedua, Al-Quran sebagai sumber inspirasi untuk kegiatan sastra karena dalam berdakwah diperlukan bahasa yang indah. Prosa yang tertuang dalam 2 bentuk yaitu khitabah dan kitabah. Yang keempat, ada perkembangan arsitektur dalam Islam dimulai tumbuhnya dari masjid. Beberapa masjid yang dibangun pada masa ini ada Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Atiq. Selanjutnya, sejarah peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Model pemerintahan pada masa ini adalah monarki, yaitu sistem pemerintahan yang turun-menurun. Adapun kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah ini, yang pertama di bidang politik. Di antara kebijakan politik yang terjadi pada masa Daulah Bani Umayyah adalah terjadinya pemisahan antara kekuasaan agama dengan kekuasaan politik. Yang kedua, di bidang pemerintahan. Perubahan sistem pemerintahan yang awalnya demokrasi menjadi monarki. Yang kedua, administrasi pemerintahan. Setidaknya ada 5 diwan atau departemen yang berdiri pada Daulah Bani Umayyah ini. Yang pertama ada Diwan Rasail atau urusan administrasi dan surat. Yang kedua Diwan Kharaj atau urusan keuangan. Yang ketiga ada Diwan Jun yaitu urusan kemiliteran. Yang keempat Diwan Khatam atau urusan dokumentasi. Yang kelima ada Diwan Qadli atau urusan kehakiman. Selanjutnya di bidang militer ada undang-undang wajib militer dan futuhat atau ekspansi yaitu perluasan daerah. Selanjutnya di bidang ekonomi, sumber uang yang masuk pada zaman Daulah Bani Umayyah itu sebagiannya diambil dari doroid atau kewajiban yang harus dibayar oleh warga negara. Di samping itu, bagi daerah-daerah yang baru ditaklukkan, terutama yang belum masuk Islam, itu diterapkan pajak istimewa. Selanjutnya di bidang sosial kemasyarakatan,
Ketika Walid naik tahta, ia menyediakan pelayanan khusus. Orang cacat itu diberi gaji, orang buta diberikan penuntun, orang lumpuh disediakan perawat. Ia juga mendirikan bangunan khusus untuk mengidap penyakit kusta agar mereka dirawat sesuai dengan persyaratan standar kesehatan. Selanjutnya di bidang pendidikan, Daulah Bani Umayyah menyediakan tempat-tempat pendidikan antara lain kutab, masjid, arabisasi buku, dan baitul hikmah. Selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan runtuhnya dinasti Umayyah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan dinasti Bani Umayyah lemah dan membawanya kepada kehancuran. Faktor ini antara lain: 1. Sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan. Yang kedua, pada masa kekuasaan Bani Umayyah, pertentangan etnis antara suku Arabia Utara dan Arabia Selatan yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam makin meruncing. Perselisihan ini mengakibatkan para penguasa Bani Umayyah mendapat kesulitan untuk menggalang persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, lemahnya pemerintahan Daulah Bani Umayyah juga disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana, sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan tatkala mereka mewarisi kekuasaan. Dan yang terakhir, penyebab langsung tergulingnya kekuasaan dinasti Bani Umayyah adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas Ibnu Abdul Al-Muthalib. Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Bani Hashim dan golongan Syiah dan kaum Umayyah yang merasa dikelas duakan oleh pemerintahan Bani Umayyah. Yang kedua, ada sejarah peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah, kepala negara adalah khalifah yang setidaknya dalam teori memegang semua kekuasaan. Ia dapat melimpahkan otoritas sipilnya kepada orang wazir, otoritas pengadilan kepada seorang hakim atau qadi, dan otoritas militernya kepada seorang jenderal atau amir. Namun, khalifah itu tetap menjadi pengambilan keputusan akhir dalam semua urusan pemerintahan. Dalam melaksanakan fungsi dan tugas pemerintahannya, khalifah mengikuti pola administrasi Persia. Penolakan masyarakat terhadap pemerintah sekuler Umayyah dimanfaatkan Abbasiyah dalam menampilkan diri sebagai pemerintahan mamah yang menekankan karakteristik dan kewajiban religius. Adapun masa kejayaan pada dinasti Abbasiyah ini ada dalam beberapa bidang. Yang dalam bidang agama yaitu antara lain beberapa bidang ilmu ulumul Quran, ilmu tafsir, hadis, ilmu kalam, bahasa, dan fikih. Dalam bidang umum antara lain berkembang dalam bidang filsafat, logika, metafisika, matematika, ilmu alam, geometri, aljabar, aritmatika, musik, kedokteran, kimia, sejarah, dan sastra. Di bidang ekonomi, yang pertama ada perdagangan dan industri. Segala usaha yang ditempuh untuk memajukan perdagangan dengan memudahkan jalan-jalannya seperti dibangun sumur dan tempat peristirahatan di jalan-jalan yang dilewati oleh kafilah dagang, dibangun armada-armada dagang, dan dibangun armada-armada untuk melindungi pantai negara dari serangan bajak laut, serta membentuk suatu badan khusus yang bertugas mengawasi pasaran dagang, mengatur ukuran timbangan, menentukan harga pasar. Nah, yang selanjutnya ada di bidang pertanian dan perkebunan. Itu kota-kota administrasi seperti Basrah, Kufah, Mosul, dan Al-Wasit. Pusat usaha-usaha pengembangan pertanian dan rawa-rawa sekitar Kufah dikeringkan dan dikembangkan menjadi kawasan pertanian yang subur. Untuk menggarap daerah yang subur tersebut, didatangkanlah buruh tani dalam jumlah yang besar dari Asia Timur guna menciptakan ekonomi pertanian dan perkebunan yang intensif. Di bidang pendapatan negara, selain dari sektor perdagangan, pertanian, dan perindustrian, sumber pendapatan negara juga berasal dari pajak. Selanjutnya ada masa kemunduran dinasti Abbasiyah. Beberapa faktor penyebab kemunduran dinasti Abbasiyah antara lain yaitu kemerosotan ekonomi. Khalifah Abbasiyah mengalami kemunduran ekonomi bersama dengan kemunduran di bidang politik. Setelah khalifah mengalami periode kemunduran, negara mengalami defisit anggaran. Dengan demikian terjadi kemerosotan ekonomi. Di bidang konflik keagamaan, berbagai aliran keagamaan seperti Mu'tazilah, Syiah, Ahlus Sunnah, dan kelompok-kelompok lainnya menjadikan pemerintah Abbasiyah mengalami kesulitan untuk mempersatukan berbagai paham keagamaan yang ada. Selanjutnya yaitu ada faktor ancaman dari luar.
Perang Salib yang berlangsung beberapa gelombang menelan banyak korban konsentrasi dan perhatian pemerintah Abbasiyah terpecah belah untuk menghadapi tentara Salib sehingga memunculkan kelemahan-kelemahan. Selanjutnya, sejarah peradaban Islam di Spanyol. Dalam proses penaklukan Spanyol, terdapat 3 pahlawan Islam yang berjasa memimpin satuan-satuan pasukan ke sana. Mereka adalah Thorif bin Malik, Thorif bin Ziyad, dan Musa bin Nusair. Thorif bin Malik itu disebut juga sebagai perintis dan penyelidik. Thorif bin Ziyad itu lebih dikenal sebagai penakluk Spanyol karena pasukannya lebih besar dan hasilnya lebih nyata. Dan Musa bin Nusair itu beliau merasa perlu melibatkan diri dalam gelanggang pertempuran dengan maksud membantu perjuangan Thorif. Dan akhirnya beliau berdua memenangkan daerah Spanyol. Adapun masa kejayaan pada peradaban Islam di Spanyol ini ada beberapa bidang. Yang pertama, bidang pengetahuan. Bidang pengetahuan dibagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama ada filsafat. Minat terhadap filsafat dan ilmu pengetahuan mulai dikembangkan pada abad ke-9 Masehi. Tokoh pertama dalam sejarah filsafat Arab Spanyol adalah Abu Bakar Muhammad bin As-Sayyid yang lebih dikenal dengan Ibnu Bajjah. Selanjutnya sains. Ilmu-ilmu kedokteran, astronomi, kimia, dan lain-lain juga berkembang dengan baik. Abbas bin Farmas termasyhur dalam ilmu kimia dan astronomi. Ibrahim ibnu Yahya an-Naqas terkenal dalam ilmu astronomi. Ia dapat menentukan waktu terjadinya gerhana matahari dan menentukan berapa lamanya. Lalu Ahmad ibnu Abbas ahli dalam bidang obat-obatan. Ummu al-Hasan binti Abi Ja'far dan Sandra al-Hafiz adalah 2 orang ahli kedokteran. Selanjutnya fikih. Dalam bidang fikih, Spanyol Islam dikenal sebagai penganut mazhab Maliki. Ahli-ahli fikih lainnya diantaranya adalah Abu Bakar bin Al-Khutiyah, Munzir bin Sa'id al-Baluti, dan Ibnu Hazm. Selanjutnya musik dan kesenian. Dalam bidang musik dan seni suara, Spanyol Islam mencapai kecemerlangan dengan tokohnya Al-Hasan bin Nafi yang dijuluki Zaryab. Ia juga terkenal sebagai pengubah lagu. Bahasa dan sastra. Bahasa Arab telah menjadi bahasa administrasi dalam pemerintahan Islam di Spanyol. Nah, yang kedua ada di bidang pembangunan. Aspek-aspek pembangunan fisik yang dapat perhatian umat Islam sangat banyak. Dalam perdagangan, jalan-jalan dan pasar-pasar dibangun. Dalam bidang pertanian demikian juga, sistem irigasi baru diperkenalkan kepada masyarakat Spanyol yang tidak mengenal hal tersebut sebelumnya. Namun demikian, pembangunan-pembangunan fisik yang demikian yang paling menonjol itu adalah pembangunan gedung-gedung seperti pembangunan kota, istana, masjid, pemukiman, dan taman-taman. Di antara pembangunan yang paling megah adalah Masjid Cordoba, Kota Zahra Ja'fariyah di Saragossa, Tembok Toledo, Istana Al-Makmum, Masjid Seville, dan Istana Alhambra di Granada. Ada pula penyebab kemunduran Islam di Spanyol. Ada disebabkan oleh beberapa konflik. Yang pertama ada konflik Islam dengan Kristen. Para penguasa Muslim tidak melakukan Islamisasi secara sempurna. Mereka itu sudah merasa puas dengan hanya menagih upeti dan kerajaan-kerajaan Kristen taklukannya dan membiarkannya mereka mempertahankan hukum dan adat mereka, termasuk posisi hierarki tradisional asal tidak ada perlawanan bersenjata. Namun demikian, kehadiran Arab Islam telah memperkuat rasa kebanggaan orang-orang Spanyol Kristen. Hal itu menyebabkan kehidupan negara Islam di Spanyol tidak pernah berhenti dan dari pertentangan antara Islam dan Kristen. Nah, pada abad ke-11 Masehi, umat Kristen memperoleh kemajuan pesat, sementara umat Islam sedang mengalami kemunduran. Dan yang kedua yaitu tidak adanya ideologi pemersatu. Di Spanyol, orang-orang Arab memberi istilah ibad dan muwalladun kepada para mu'alaf, setidaknya sampai abad ke-10 Masehi. Suatu ungkapan yang dinilai merendahkan. Akibatnya, kelompok-kelompok etnis non-Arab yang ada sering menggerogoti dan merusak perdamaian. Yang ketiga ada kesulitan ekonomi. Yang keempat, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Yang kelima, ada keterpencilan. Selanjutnya, sejarah peradaban Islam di masa Turki Utsmani.
sistem kepemimpinan Turki Utsmani itu awalnya menggunakan sistem kesultanan, lalu diubah menjadi Republik Turki. Kemajuan-kemajuan peradaban Islam di masa Turki Utsmani ada beberapa bidang. Yang pertama, bidang militer. Untuk pertama kalinya, kekuatan militer kerajaan Turki Utsmani mulai diorganisasi dengan baik dan teratur ketika terjadi kontak senjata dengan Eropa. Ketika itu, pasukan tempur yang besar sudah terorganisasi. Pengorganisasian yang baik, taktik, dan strategi tempur militer Utsmani berlangsung tanpa halangan berarti. Yang kedua, bidang ilmu pengetahuan dan budaya. Kebudayaan Turki Utsmani merupakan perpaduan macam-macam kebudayaan, diantaranya adalah kebudayaan Persia, Bizantium, dan Arab. Selanjutnya di bidang keagamaan. Agama dalam tradisi masyarakat Turki mempunyai peranan besar dalam lapangan sosial dan politik. Masyarakat digolong-golongkan berdasarkan agama dan kerajaan sendiri sangat terikat dengan syariat sehingga fatwa ulama menjadi hukum yang berlaku. Setelah kemajuan ada masa kemunduran kerajaan Turki Utsmani. Banyak faktor yang menyebabkan kerajaan Turki Utsmani itu mengalami kemunduran. Di antaranya adalah yang pertama, wilayah kekuasaan yang sangat luas, sedangkan administrasi pemerintahan kerajaan tidak beres. Yang kedua, heterogenitas penduduk dengan wilayah yang sangat luas, sehingga perbedaan bangsa dan agama kerap kali menyebabkan terjadinya pemberontakan. Yang ketiga, pemerintahan yang lemah setelah Sultan Sulaiman Al-Qanuni menyebabkan banyak terjadi kekacauan di pemerintahan. Yang keempat, pemberontakan tentara Janissary, tentara yang menjadi sumber kekuatan militer Turki Utsmani. Dan yang kelima adalah kemerosotan ekonomi. Selanjutnya, sejarah peradaban Islam pada masa dinasti Mughal. Selama masa pemerintahannya, kerajaan Mughal dipimpin oleh beberapa orang raja. Raja-raja yang sempat memerintah itu adalah ada Zahiruddin Muhammad Babur. Pada masa kepemimpinannya itu digunakan untuk membangun fondasi pemerintahan. Selanjutnya ada Humayun. Pemerintahan Humayun dapat dikatakan sebagai masa konsolidasi kekuatan periode 1. Selanjutnya ada Raja Akbar. Ini pengganti Humayun yang masa pemerintahannya dikenal sebagai masa kebangkitan dan kejayaan. Selanjutnya ada Raja Jahangir. Kepemimpinan Jahangir yang didukung oleh kekuatan militer yang besar. Dan selanjutnya ada Shah Jihan. Ia menggantikan Jahangir dan bibit-bibit disintegrasi mulai tumbuh pada masa pemerintahan dia. Selanjutnya ada Raja Aurangzeb. Pada masa pemerintahannya itu dikenal sebagai masa pengembalian kedaulatan umat Islam. Selanjutnya kemajuan yang dicapai oleh kerajaan Mughal. Yang pertama di bidang politik dan pemerintahan. Ada perluasan wilayah, menjalankan roda pemerintahan secara pemerintahan militeristik. Pemerintahan daerah dipegang oleh seorang sipah salar atau kepala komandan. Sedang subdistrik dipegang oleh faujdar atau komandan. Selanjutnya di bidang ekonomi, ada terbentuknya sistem pemberian pinjaman bagi pengusaha pertanian. Adanya sistem pemerintahan lokal yang digunakan untuk mengumpulkan hasil pertanian dan melindungi petani. Adanya sistem pengumpulan pajak yang diberlakukan pada beberapa provinsi utama pada imperium ini. Ada juga perdagangan dan pengolahan industri pertanian mulai berkembang. Selanjutnya di bidang agama. Di bidang agama ada berkembangnya aliran keagamaan Islam di India. Dan ada juga dibentuknya sejumlah badan keagamaan berdasarkan persekutuan terhadap mazhab hukum, tarikat sufi, persekutuan terhadap ajaran syai, ulama, dan wali individual. Dan yang terakhir di bidang seni dan budaya. Munculnya beberapa karya sastra tinggi seperti Padmavat yang mengandung pesan kebajikan manusia gubahan Muhammad Jayaji, seorang penyair istana. Kerajaan Mughal termasuk sukses juga dalam bidang arsitektur. Taj Mahal di Agra merupakan puncak karya arsitektur pada masanya. Taman-taman kreasi Mughal menonjolkan gaya campuran yang harmonis antara Asia Tengah, Persia, Timur Tengah, dan lokal. Ada juga sebab kemunduran-kemunduran dinasti Mughal. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kekuasaan dinasti Mughal ini mundur dan membawa kepada kehancurannya.
Yang pertama yaitu terjadinya stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer sehingga operasi militer Inggris di wilayah-wilayah pantai itu tidak dapat segera dipantau oleh kekuatan maritim Mughal. Yang kedua, kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik yang menyebabkan pemborosan dalam penggunaan uang negara. Yang ketiga, ada pendekatan Aurangzeb yang terlampau kasar dalam melaksanakan ide-ide Puritan dan kecenderungan asketisnya sehingga konflik antar agama sangat sukar diatasi oleh sultan sesudahnya. Yang keempat yaitu semua pewaris tahta kerajaan pada periode terakhir adalah orang-orang lemah dalam bidang kepemimpinan. Selanjutnya, sejarah peradaban Islam pada masa dinasti Safawiyah. Masa kekuasaan Abbas I merupakan puncak kejayaan kerajaan Safawiyah. Secara politik, ia mampu mengatasi berbagai kemelut di dalam negeri yang mengganggu stabilitas negara dan berhasil merebut kembali wilayah-wilayah yang pernah direbut oleh kerajaan lain pada masa raja-raja sebelumnya. Masa kejayaan pada masa dinasti Safawiyah ini terdapat di beberapa bidang. Yang pertama, bidang politik dan pemerintahan, yaitu terwujudnya integritas wilayah negara yang luas yang dikawal oleh suatu angkatan bersenjata yang tangguh dan pemerintahan yang kuat. Yang kedua, di bidang ekonomi, mengalami kemajuan di bidang ekonomi terutama industri dan perdagangan. Di bidang pendidikan, didominasi oleh 3 jenis pendidikan. Yang pertama ada pendidikan indokritatif, yaitu pendidikan yang diarahkan untuk mewujudkan patriotisme terhadap negara. Kedua ada pendidikan estetika, yaitu dengan menekankan pada seni karya yang diharapkan mampu menjadi komoditi perdagangan dinasti Safawi. Yang ketiga ada pendidikan militer dan manajemen pemerintahan untuk mempertahankan wilayah kekuasaannya yang luas. Selanjutnya di bidang ilmu pengetahuan, filsafat, dan sains. Dalam bidang ini, kerajaan Safawi mengalami kemajuan daripada kerajaan Mughal dan Turki Utsmani. Dunia filsafat dan sains bangkit kembali di dunia Islam. Muncul beberapa filosof, diantaranya Muhammad Baqir Damad. Yang terakhir, di bidang perkembangan arsitektur dan seni. Para penguasa kerajaan menjadikan Isfahan menjadi kota yang indah. Di sana terdapat bangunan-bangunan besar seperti masjid, sekolah, rumah sakit, jembatan raksasa, istana Chil Sutun, dan taman-taman wisata. Selanjutnya ada masa kemunduran dan kehancuran dinasti Safawiyah. Ada faktor-faktor yang menyebabkan berakhirnya kerajaan Safawiyah. Yang pertama, adanya kerusakan moral yang melanda sebagian para pemimpin kerajaan Safawi. Yang kedua, seringnya terjadi konflik intern dalam bentuk perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Dan yang terakhir, kemerosotan aspek kemiliteran membawa pengaruh besar terhadap lenyapnya ketahanan dan pertahanan kerajaan Safawi. Oke, selanjutnya peradaban Islam di Afrika. Dinasti-dinasti yang ada di Afrika itu diantaranya ada dinasti Idrisiyah, dinasti Aghlabiyah, dinasti Ibnu Taulun, dinasti Iqsid, dinasti Murabitun, dan dinasti Muwahhidun, dan yang terakhir ada dinasti Fatimiyah. Kemajuan peradaban Islam di Afrika itu, yang pertama berkembangnya keirawan yang dibangun oleh Uqbah Ibnu Nafi yang tidak hanya menjadi kota militer semata, tetapi menjadi salah satu pusat ilmu dan peradaban yang cemerlang dalam sejarah Islam. Yang kedua, kebijakan Islamisasi, yaitu dengan menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi dan pergaulan, serta kemajuan di berbagai ilmu oleh Musa Ibnu Nusair sebagai proses perkembangan dan peradaban Islam. Yang ketiga, arsitektur Maghribi yang indah dengan aransemen timur yang kuat dalam bangunan Masjid Kairawan dan benteng Rakoda. Yang keempat, ada daerah Tahart mengalami kemajuan di bidang ekonomi yang menjadi terminal dari salah satu rute Khalifah Trans-Sahara sehingga dinamakan Irak Kecil. Di samping itu juga menjadi pusat kesarjanaan. Selanjutnya ada perguruan tinggi Al-Zaituna yang merupakan universitas tertua Islam di Tunisia ketika Bani Fatimiyah berkuasa. Dan yang terakhir, kemajuan peradaban Islam di Afrika Utara mencapai puncaknya pada masa dinasti Muwahhidun yang pendirinya Ibnu Tumart adalah seorang politisi dan reformis dalam bidang teologi.
Adapun kemunduran peradaban Islam di Afrika itu, ketika dinasti Fatimiyah di Mesir mulai mengalami kemunduran ketika Bani Saljuk bersama pasukannya datang ke Baghdad dan mengusir keluarga Bani Buahiyah, bahkan akhirnya menangkap tokohnya yang bernama Al-Basasiri. Dinasti ini tidak dapat memberikan pertolongan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran dinasti Fatimiyah tersebut, antara lain meskipun doktrin Ismailiyah yang dianut oleh Fatimiyah menekankan masalah keagamaan dan perkembangan ilmu pengetahuan, paham ini belum dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat Islam yang kebanyakan berpaham Sunni. Walaupun Fatimiyah dapat menaklukkan daerah-daerah di atas, mereka mengalami kesulitan pengawasan secara seksama. Di daerah Syria dan Palestina, Fatimiyah tidak dapat menguasai secara penuh, sehingga terjadi pemberontakan. Semasa Al-Ajiz, orang Turki, dan para budak direkrut menjadi tentara, hal ini jelas menimbulkan konflik karena adanya fiksi dalam tubuh militer ketika masing-masing mereka merasa kuat. Pertikaian ini pada akhirnya membawa kelemahan Fatimiyah. Selanjutnya, sejarah peradaban Islam di Asia. Teori-teori masuknya Islam di Asia itu ada 3 teori. Yang pertama ada teori semenanjung Arab, yang kedua ada teori Cina, dan yang ketiga ada teori India. Cara-cara penyebaran Islam di Asia itu ada beberapa cara. Yang pertama ada perdagangan, pernikahan, politik, saluran tasawuf, dan saluran pendidikan. Yang terakhir saluran kesenian. Lalu yang terakhir adalah sejarah peradaban Islam di Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia itu dikira-kira pada abad ke-7 Masehi. Islam masuk ke Indonesia melalui 2 jalur, yaitu jalur dengan rute Arab, Damaskus, Baghdad, Gujarat, Sri Lanka, dan Indonesia. Yang kedua ada jalur selatan dengan rute Arab, Yaman, Gujarat, Sri Lanka, Indonesia. Daerah pertama dari kepulauan Indonesia yang dimasuki Islam itu adalah pantai Sumatera bagian utara. Dalam waktu yang tidak lama, Islam telah tersebar ke seluruh pelosok kepulauan Indonesia sehingga mayoritas bangsa Indonesia beragama Islam. Hal ini disebabkan antara lain: 1. Adanya dorongan kewajiban bagi setiap muslim atau muslimah, khususnya para ulamanya, untuk berdakwah menyiarkan Islam. Yang kedua, adanya kesungguhan hati dan keuletan para juru dakwah untuk berdakwah. Yang ketiga, persyaratan untuk memasuki Islam sangat mudah. Yang keempat, ada ajaran Islam tentang persamaan dan tidak adanya sistem kasta dan diskriminasi, mudah menarik simpati rakyat. Dan yang kelima, ada banyak raja-raja Islam yang ada di berbagai wilayah Indonesia ikut berperan aktif melaksanakan kegiatan dakwah Islamiyah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.